Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemarin telah saya bacakan terakhir sampai pada hadis yang keempat. Pada sore hari ini kita lanjutkan hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu, hadis yang kelima dari bab mujahadah. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah selalu meridhoinya. Annaha, bahwasanya Aisyah, qalat, dia telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza takhala, bila telah masuk apa al-asru 10. Yang dimaksud dengan 10 di sini adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Ahya, maka beliau menghidupkan al-laila, sepanjang malam. Wa aiqadha, dan beliau membangunkan ahlahu, keluarganya atau istrinya. Wajadta, dan beliau sungguh-sungguh dalam beribadah. Wasatal mi'zaro, dan beliau meninggalkan istrinya atau malam itu beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis kelima ini menjelaskan tentang mujahadah yang dilakukan oleh Rasulullah, utamanya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu mulai malam 21 sampai akhir Ramadan. Hadisnya diriwayatkan dari istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau akan menghidupkan malam-malam tersebut. Dengan apa atau dengan cara seperti apa beliau menghidupkan malam itu? Pertama adalah dengan melaksanakan sholat sunnah. Adapun rokaatnya, Rasulullah tidak menentukan, berapa saja baik dan boleh. Maka seyogyanya kita sudah tidak perlu lagi untuk mempersoalkan berapa jumlah bilangan rokaat sholat sunnah yang dilakukan di malam bulan Ramadan. Karena Rasulullah memang sendiri tidak menentukan harus berapa, sehingga dalam beberapa hadis itu ya bilangannya berbeda-beda. Walaupun yang populer ya itu hanya 8 sama 20. Tapi sebenarnya masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan tidak hanya 20, lebih dari itu. Bahkan seandainya kita mampu untuk menghidupkan semalam suntuk untuk sholat, ya dipersilakan saja. Ya, dipersilakan saja. Rasulullah tidak membatasi jumlah bilangan rokaat. Yang penting malam-malam Ramadan yang sangat utama itu jangan kemudian dibiarkan berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Bisa dengan sholat sunnah, tadarus Al-Quran, iktikaf, maupun zikir-zikir yang lain. Bahkan Rasulullah tidak melakukannya sendiri, tapi beliau juga membangunkan keluarganya atau istrinya. Tetapi apakah kemudian Rasulullah berjamaah? Jawabannya tidak. Ya, jadi sholat malam itu ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Kayak sholat tarawih itu memang termasuk sholat sunnah di malam hari yang dianjurkan untuk berjamaah. Namun untuk yang lainnya itu sebenarnya tidak. Nah, tetapi walaupun tidak dianjurkan berjamaah,
para ulama tidak ada yang melarang apabila sholat itu kemudian dikerjakan dengan berjamaah. Apalagi kalau kemudian tujuannya itu litarbiyah, untuk mendidik jamaah, untuk mendidik masyarakat. Itu ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Jadi walaupun aslinya ya dianjurkan dikerjakan sendiri-sendiri, tapi tidak dilarang bila dikerjakan dengan berjamaah. Sehingga di pondok-pondok pesantren itu Pak, dalam rangka mendidik para santri, semua amalan sunnah itu dilakukan dengan berjamaah. Tahajud ya berjamaah, witir ya berjamaah, bahkan duha pun juga kadang berjamaah. Karena tujuannya litarbiyah, untuk mendidik. Ya. Jadi sekali lagi sholat sunnah di malam hari itu memang selain tarawih ya tidak dianjurkan untuk berjamaah, artinya dipersilahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Tetapi juga tidak dilarang untuk berjamaah dalam rangka mendidik, karena kadang kalau tidak dilakukan dengan berjamaah mereka tidak terbiasa atau tidak bisa. Dan Rasulullah lebih sungguh-sungguh, walaupun sebelumnya juga sudah sungguh-sungguh, tapi kalau pas 10 malam terakhir ini benar-benar tancut tali wondo, ya, mengencangkan ikat pinggang, ya. Mengikat atau mengencangkan ikat pinggang ini ada dua makna. Yang pertama sebagai kata ungkapan betapa beliau sangat sungguh-sungguh dan bersemangat. Yang kedua sebagai ungkapan bahwa pada malam-malam tersebut Rasulullah tidak melakukan hubungan suami istri, walaupun sebenarnya juga tidak dilarang, yaitu mujahadah. Maka mari kita sama-sama bertekad dan berniat ya, malam-malam Ramadan terlebih nanti pada 10 malam terakhir kita hidupkan dengan berbagai macam jenis amal soleh. Ya, silahkan yang senengannya sholat silahkan sholat, yang senengannya baca Quran silahkan baca Quran, yang senengannya zikir silahkan zikir, yang senengannya iktikaf silahkan iktikaf. Jangan sampai malam-malam yang utama ini hanya dihabiskan untuk berdebat hal-hal yang tidak perlu, rugi nanti. Asatisu hadis yang ke-6, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mukminul qawiyyu, orang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mukminina, dibanding orang yang beriman, ad-dhaifi, yang lemah. Hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda menjelaskan tentang keutamaan orang mukmin yang kuat, bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Pertanyaannya, kuat di bidang apa? Tentunya yang pertama adalah kuat di bidang akidah, imannya itu kuat. Nah, bagaimana supaya iman itu kuat? Harus didukung dengan ilmu. Ya. Maka salah satu ilmu yang hukum mencarinya adalah fardu ain dan sepanjang masa, itu adalah ilmu tentang keimanan. Ya. Karena iman bila tidak didukung oleh ilmu itu rapuh, lemah, mudah goyah, mudah ambruk. Tapi jika iman didukung dengan ilmu, maka iman itu akan semakin kuat dan semakin kokoh. Itu satu. Yang kedua, harus juga kuat di bidang ekonomi. Karena orang yang beriman ada ibadah-ibadah yang memerlukan biaya. Misalkan kayak bayar zakat, infak, sodakoh, itu kan perlu biaya. Terlebih ibadah haji. Nah, itu semuanya tidak akan bisa terlaksana kalau orang itu tidak kuat di bidang ekonomi. Maka orang mukmin selain kuat akidahnya, ekonominya juga harus kuat. Kemudian yang ketiga, juga harus kuat secara politik. Karena politik itu juga sangat penting demi kestabilan orang-orang yang beriman. Orang yang punya kekuasaan, punya kewenangan, punya otoritas untuk bikin
undang-undang, untuk bikin peraturan. Nah, kalau kemudian yang memegang itu adalah orang-orang yang beriman, tentunya kan undang-undang yang dihasilkan juga akan baik. Peraturan yang dihasilkan akan baik. Kenapa? Yang bikin orang yang beriman. Maka orang mukmin yang kuat itu artinya kuat secara akidah, kuat secara ekonomi, dan juga kuat secara politik. Itu lebih Allah cintai dan lebih baik dibanding dengan mukmin yang lemah. Tetapi Rasulullah melanjutkan wa fi kullin khairun. Tetapi masing-masing, dalam masing-masing baik yang kuat maupun yang lemah itu ada kebaikan. Artinya begini, Pak. Ketika kita mendapati orang mukmin yang masih lemah akidahnya, sehingga walaupun mukmin tapi dia belum soleh, itu jangan kemudian kita ejek. Jangan kemudian kita rendahkan, karena tugas kita bukan mengejek, tugas kita adalah mengajak. Apalagi di negeri kita secara politik orang Islam, asalkan dia Islam saja walaupun dia belum soleh, itu secara politik sudah menguntungkan. Kenapa? Karena ketika kita pilihan, ya baik itu pilkada maupun pilpres, itu baik yang soleh maupun yang tidak soleh, hak pilihnya itu sama, satu kepala satu suara. Ini yang harus diingat ya. Selama ini kita suka mengejek saudara-saudara kita yang kita sering ejek dengan kalimat Islam KTP, padahal itu secara politik tetap menguntungkan. Islam di Indonesia dikatakan mayoritas itu karena kita ngitungnya termasuk yang Islam KTP. Coba seandainya yang dihitung hanya yang soleh-soleh saja, cuma berapa persen? Tapi dengan memasukkan yang masih belum soleh, ya itu kita menjadi mayoritas. Nah, kalau sudah mayoritas, kita mau ibadah itu ya nyaman, tidak ada gangguan. Kenapa? Karena mayoritas. Apalagi kalau kemudian pas pilkada, ya pilpres, ternyata kiai dengan preman itu suaranya sama. Satu kepala satu suara. Maka ternyata dalam hadis pun Rasulullah mengatakan wa fi kullin khairun. Dalam masing-masing, artinya dalam masing-masing mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah itu tetap ada kebaikan. Artinya yang mukminnya masih lemah pun itu tetap ada kebaikan, minimal dia sudah beriman, ya. Dengan beriman walaupun belum soleh, dia sudah menambah jumlah kuantitas umat Islam, sehingga kalau dihitung-hitung akhirnya umat Islam menjadi mayoritas karena melibatkan yang sekedar beriman walaupun belum soleh, ya. Jadi sekali lagi mulai sekarang tinggalkan kebiasaan menghina saudara seiman dengan istilah Islam KTP, karena walaupun Islam KTP sesungguhnya secara politik dia menguntungkan karena hak suaranya sama dengan yang sudah soleh. Nah, ihris ala mayanfa'uka, sungguh-sungguhlah kalian untuk berbuat yang memberi manfaat kepada kalian. Memberi manfaat, memperkuat iman tentunya, ya. Imannya diperkuat dengan ilmu, ya. Kemudian diperkuat dengan ekonomi, diperkuat dengan politik. Silahkan berbuatlah sungguh-sungguh, yang penting bermanfaat. Wasta'in billahi wala ta'jiz, dan selalulah mohon pertolongan kepada Allah dan janganlah kalian menjadi orang yang lemah, ya. Udah lemah ekonominya, ya, lemah imannya, lemah secara politik, itu mengenaskan yang seperti itu. Wa in asobaka, dan jika menempa kalian apa syai'un, sesuatu yang tidak mengenakkan, fala takul, maka janganlah kau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Janganlah kalian mengatakan seandainya aku berbuat demikian, niscaya tidak akan demikian. Seandainya saya berbuat demikian, maka akan demikian. Jangan begitu, ya. Ini kaitannya nanti dengan ridho bi qadaillah, bahwa semua yang terjadi itu sudah berdasarkan qada qadarnya Allah. Maka ketika suatu saat kita mengalami kejadian yang tidak mengenakkan, jangan kemudian kita menyalahkan. Seandainya tadi itu saya begini maka akan begini, seandainya tadi itu cepat ditangani maka tidak akan mati, dan seterusnya. Jangan, ya. Kenapa? Walakin kul, tetapi katakanlah qadarullah,
qadarullah. Dia mati, qadarullah. Dia sakit, qadarullah. Dia kecelakaan, qadarullah. Dia kehilangan, qadarullah. Semuanya qadarullah. Semua yang terjadi atas takdirnya Allah. Jangan kemudian habisnya kamu sih tadi itu nggak nurut, tak bilangin harusnya kan begini, kalau begini tadi tidak begini, tadi kalau cepat ditangani tidak akan mati. Itu kalimat-kalimat seperti itu ya, itu akan membuka pintu setan kata Nabi ya. Wa masya'a fa'ala, dan apa saja yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Fa innalau, maka sesungguhnya kata seandainya ya, kata-kata seandainya itu taftahu amala syaiton, akan membuka pintu setan, karena membuat orang jadi menyesal kemudian menyalah-nyalahkan dan dia tidak ridho dengan takdirnya Allah. Saya kira sore ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.